Saya akan menjelaskan tentang pembelajaran konstruktivis. Dalam teori konstruktivis, siswa lebih diberi tempat ketimbang guru. Artinya dalam proses pembelajaran, siswa menjadi pusat pembelajaran. Konstruktivis menghendaki proses pembelajaran seperti berikut. Yang pertama, belajar adalah suatu proses pencarian makna. Karena itu, belajar harus dimulai dari hal-hal yang berada di sekitar siswa. Siswa secara aktif mencoba memberi makna pada hal-hal atau kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarnya. Yang kedua, proses pembelajaran hendaknya memberi pemahaman yang berfokus pada konsep dasar yang menyeluruh, tidak berdasarkan pada bagian-bagian yang terpisah. Yang ketiga, proses penilaian tidak hanya didasarkan pada unsur ingatan, melainkan harus didasarkan pada proses pembelajaran itu sendiri. Dalam konstruktivis, penilaian adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran konstruktivis. Tujuan pembelajaran dari pandangan konstruktivis bukan seberapa banyak memberikan informasi untuk membentuk pengetahuan dan proses metakognitif, untuk berpendapat, mengorganisasikan, dan akuisisi informasi baru. Kelebihan pembelajaran ini dibanding dengan pembelajaran yang lain adalah bahwa siswa aktif dan bereaksi untuk membuat makna dalam proses konstruksi pengetahuan. Pembelajaran berdasarkan konstruktivisme berusaha untuk melihat dan memperhatikan konsepsi dan persepsi siswa dalam kacamata siswa itu sendiri. Guru dalam pembelajaran ini berperan sebagai moderator dan fasilitator. Yaitu kajian materi keliling lingkaran. Pengertian lingkaran didefinisikan sebagai garis melengkung yang kedua ujungnya bertemu pada jarak yang sama dari titik pusat. Dalam geometri Euclid, sebuah lingkaran adalah himpunan semua titik pada bidang dalam jarak tertentu yang disebut dengan jari-jari. Sedangkan dari suatu titik tertentu itu disebut dengan pusat. Selanjutnya saya akan membahas terkait unsur-unsur lingkaran. Jadi di dalam lingkaran yaitu yang pertama ada titik pusat. Titik pusat merupakan titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran jari-jari. Jari-jari adalah jarak titik-titik pada lingkaran dengan pusat suatu lingkaran. Ada diameter. Nah, diameter yaitu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran dan melalui titik pusat. Yang keempat ada busur. Sedangkan busur yaitu lengkung lingkaran yang terletak di antara dua buah titik pada lingkaran. Selanjutnya ada tali busur. Tali busur merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik pada suatu lingkaran. Ada juga apotema. Apotema merupakan garis dari titik pusat lingkaran yang tegak lurus dengan tali busur. Nah, selanjutnya ada tembereng. Tembereng merupakan daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan juga busur lingkaran. Yang kedelapan ada juring. Juring merupakan luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran. Selanjutnya ada keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran merupakan panjang garis lengkung keliling suatu lingkaran dan dapat kita ukur dengan memotong lingkaran di suatu titik, kemudian meluruskan lengkung lingkaran itu lalu kita ukur panjang garis lingkaran dengan mistar. Nah, dapat disimpulkan rumus keliling lingkaran dengan diameter D atau jari-jari R adalah K sama dengan Pi kali D atau K sama dengan 2 kali Pi kali R. Langsung saja di sini ada contoh soal. Yang pertama, hitunglah keliling lingkaran dengan jari-jari 7 cm. Nah, penyelesaiannya diketahui R sama dengan 7 cm dan ditanya K sama dengan tanda tanya. Jawab K sama dengan 2 dikali Pi R sama dengan 2 dikali 22 per 7 dikali 7 dan hasilnya sama dengan 44 cm. Jadi keliling lingkaran dengan jari 7 cm sama dengan 44 cm. Soal yang kedua. Sebuah lingkaran memiliki diameter 14 cm. Tentukan keliling lingkaran.
Penyelesaiannya, yang pertama diketahui D sama dengan 14 cm. Ditanya, K sama dengan tanda tanya. Dijawab, K sama dengan Pi dikali D sama dengan 22/7 dikali 14 sama dengan 44 cm persegi.